Indeks harga saham gabungan kembali terkoreksi pada perdagangan hari ini, Kamis 17 Juni 2021, di mana pada penutupan perdagangan hari ini ditutup pada posisi 6.068,447 poin atau mengalami penurunan sebesar 0,17% atau sebanyak 10,121 poin dibandingkan dengan penutupan Rabu kemarin yang berada pada posisi 6.078,568 poin. Perdagangan hari ini dibuka pada pukul 9:02 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 10:02 waktu Indonesia bagian Tengah pada posisi 6.034,827 poin. Kemudian sempat mengalami pertumbuhan atau sempat mengalami pergerakan naik hingga posisi tertinggi pada pukul 10:38 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 11:38 waktu Indonesia bagian Tengah pada posisi 6.082,292 poin. Kemudian kembali mengalami penurunan hingga penutupan perdagangan hari ini pada pukul 15:15 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 15:15 waktu Indonesia bagian Tengah pada posisi 6.068,447 poin. Pada perdagangan hari ini diperdagangkan sebanyak 25.834 juta lembar saham dengan nilai transaksi sebesar 13,415 triliun rupiah dan frekuensi pasar sebanyak 1.138.540 kali transaksi. Nah, bagaimana situasi secara menyeluruh indeks harga saham gabungan? Berikut kita simak wawancara Valdi Kurniawan, Head Research dari PT Pintraco Sekuritas bersama Kepala Bursa Efek Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Fahmin Amirullah yang disiarkan secara langsung dalam atau di Instagram IDX Sulawesi Selatan. Kalau kita bicara secara keseluruhan, sebetulnya kondisi IHSG saat ini di level ini di level 6.000-an gitu ya, itu level entry yang cukup menarik gitu ya. Karena kalau kita lihat secara PR ini udah beberapa kali sih sempat saya sampaikan. Jadi weighted average PR IHSG saat ini itu berada di kisaran terakhir itu di 26 kalau saya nggak salah. Ya, di 26,60 gitu ya. Nah, itu dengan catatan, ya kita tahu kondisi beberapa emiten kinerjanya itu relatif tertekan gitu ya, karena faktor pandemi juga gitu. Nah, level weighted average saat ini di 26,60 itu relatively hampir sama atau mendekati dengan level sebelum pandemi di kisaran bulan Januari sampai Februari 2020 gitu ya, itu di kisaran 20 per weighted average pair-nya IHSG. So, yaitu dengan catatan kondisi normal waktu itu kan. Nah, harapan kita dengan melihat tadi indikasi-indikasi pemulihan di Q2, Q3, Q4, ekspektasinya adalah kinerja akan membaik. Sehingga pair itu mungkin akan semakin menyesuaikan gitu level sebelum pandemi gitu. Sehingga ya level saat ini bisa dibilang cukup menarik gitu dibandingkan ketika mungkin waktu awal tahun kemarin gitu ya, ketika IHSG naik sangat signifikan, pair kita itu hampir 40 gitu weighted average pair-nya gitu. So, yang menurut saya level saat ini cukup menarik secara keseluruhan. Lalu kalau kita berbicara masalah sektor, nah seperti sektor apa saja yang saat ini masih menarik investor? Berikut. Salah satunya ya bank ini, terutama bank-bank besar atau Big Four gitu ya. Nah itu ini yang berkaitan dengan sektor telekomunikasi ya kelihatannya ya. Jadi baik itu operator telekomunikasinya maupun itu towernya, menaranya gitu. Karena kalau nanti 5G sekarang udah mulai jalan ya di Indonesia ya. Beberapa udah mulai mengajukan izin untuk mengoperasikan 5G gitu. So kalau ini semakin gencar, otomatis kebutuhan akan menara juga semakin meningkat gitu ya, dan ya traffic data segala macam juga ikut meningkat. So ya memang potensinya cukup menarik untuk saham telekomunikasi dari sisi operator maupun dari sisi penyedia menaranya gitu. Jadi saya lihat sih mungkin seperti itu ya untuk saat ini ya. Nah
sektor lain yang sebenarnya menarik juga, tapi mungkin ini butuh waktu gitu. Kita masih saat ini kita perlu sabar dulu. Itu adalah sektor consumer good. Jadi kalau kita lihat secara PER, PBV relatively masih bisa dikatakan lagging nih dibandingkan yang lain. Nah, tapi memang pemulihannya belum akan terlihat mungkin dalam jangka pendek ini, karena biasanya kita perlu menunggu pertumbuhan ekonomi itu sustain dulu, kemudian inflation dan lainnya, istilahnya semua data makro kondisi itu lebih udah stabil, udah oke, ini biasanya baru akan ada dampak ke sana. Ini baru nanti akan step up gitu. Tapi memang level-level saat ini kita bisa mulai perhatikan sih gitu. Jadi menurut saya sih itu ya beberapa yang bisa diperhatikan terlepas dari ya sektor-sektor lain, misalnya kayak yang belakangan ini lagi happening gitu, yang berkaitan dengan digitalisasi gitu ya, baik itu berkaitan dengan e-commerce maupun dengan bank digital gitu. Jadi ya itu mungkin kalau untuk jangka pendek saat ini sebetulnya cukup menarik ya, kita bisa cermati, apalagi yang memang sudah jelas gitu. Jadi rencana dia ke depannya mau ngapain, kemudian ada produk yang udah di launching gitu ya, kemudian ada rencana kerjasama jangka panjangnya, atau kalau akuisisi merger gitu, itu udah jelas beritanya, bukan sekedar rumor gitu. Nah itu kita bisa cermati di situ gitu. Jadi walaupun kelihatannya memang kenaikannya signifikan atau secara PER PBV relatif tinggi atau seperti itu, tapi ya itu selama selama ada sentimen yang mendukung dan itu bisa dibuktikan gitu, itu sebetulnya masih bisa diperhatikan gitu ya Pak. Jadi mungkin seperti itu sih kurang lebih kalau menurut saya sih, yang beberapa yang bisa diperhatikan untuk saat ini begitu. Demikian informasi indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan hari ini, Kamis 17 Juni 2021, berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia.